Ya, pemirsa, kembali dilapor polisi, seorang pelajar berusia 15 tahun di Bima, Nusa Tenggara Barat menjadi korban pemerkosaan oleh 9 pemuda. Iya, dan polisi kini tengah menangkap 3 dari 9 pelaku. Polisi telah menangkap 2 dari 9 pelaku pemerkosaan pelajar di Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Keduanya ditangkap saat bersembunyi di sebuah gubuk kosong di lahan jagung di Kabupaten Dompu. Sementara satu pelaku ditangkap di Desa Pandai, Kabupaten Bima. Nah, pemirsa, setelah berhasil diamankan, para pelaku langsung dibawa ke Mapolres Bima untuk diproses hukum lebih lanjut. Sementara itu, polisi masih memburu 6 pelaku lainnya. Dalam kasus ini, polisi masih memeriksa sejumlah pihak yang mengetahui kejadian. Nah, ini untuk mengetahui informasi terbaru pemirsa terkait kasus pemerkosaan gadis berusia 15 tahun di Bima, Nusa Tenggara Barat. Kita telah bergabung pemirsa ini dengan Kapolres Bima, ada Bapak AKBP Heru Sasongko. Halo, selamat pagi Pak Heru. Selamat pagi Mas. Ya, terima kasih Bapak. Sebelumnya sudah bergabung bersama kami di Lapor Polisi Ainus Bapak dengan Arista dan juga Pram Bapak. Dan Bapak, kita langsung saja Bapak, kami ingin konfirmasi. Jadi dari 6 pelaku ini ada 3 ya Pak yang sudah ditangkap. Informasi ya, Pak, terbaru. Benar Pak. Benar Pak, setelah kami lakukan koordinasi dengan Polres Sampeng maupun instansi-instansi yang lain, kita manfaatkan kerjasama, kita dapatkan 3 pelaku terakhir tadi siang Pak, jam 1 siang. Jadi total sudah 3 pelaku Pak. Untuk proses pengejaran para pelaku lainnya seperti apa Pak? Kendala apa yang ditemukan dari polisi? Kendala-kendala yang ditemukan bahwa kendala yang pertama adalah kita mempunyai 2 cara Mbak. Cara yang pertama adalah cara yang humanis, yaitu kita menghimbau kepada seluruh keluarga untuk bisa menyerahkan diri. Tetapi yang kedua, selain kita menghimbau, kita juga melakukan sebuah pengejaran. Kita tetapkan sebagai DPO untuk bisa kerjasama dengan Polres-Polres atau aparat keamanan yang lain untuk bisa membantu dalam melaksanakan penangkapan tersebut. Ya Pak Heru, ini kisaran umur para pelaku ini berapa Bapak? Dan apa hubungan para pelaku dengan 9 pemuda ini dengan korban? Ya begini Pak, usia rata-rata 19 tahun ke atas, jadi udah dewasa lah. Kita kategorikan itu dewasa. Untuk hubungan khusus itu tidak ada, tetapi mereka menurut saya itu hanya berteman karena mereka hanya satu desa yang bersampingan Pak. Desa Sie, desa Simbasai itu bertetangga itu Pak desanya. Jadi mungkin pertemanan itu. Terima kasih. Pak Heru, untuk modusnya sendiri dari para pelaku untuk menjerat korban ini seperti apa Pak? Begini Mbak, supaya Ibu Mas maupun Mbak ketahui bahwa dari kasus tersebut kita lihat modusnya itu adalah memanfaatkan kesempatan yang ada. Karena kejadian itu pukul 10, jadi modusnya ini pembiaran sehingga dimanfaatkan oleh terduga pelaku tersebut untuk mengambil kesempatan, dalam hal ini hasrat seksual, begitu Mbak. Lalu Bapak, bagaimana dengan kondisi korban saat ini Bapak? Apakah ada pendampingan khusus? Jadi gini Pak, secara runtut kondisi korban, kejadian itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 sekitar pukul 22. Setelah itu terlapor di kami itu tanggal 3 pukul 1.30 malam. Setelah itu kami lakukan visum untuk memperoleh bukti dari tindak pidana tersebut. Kita koordinasi dengan LPA maupun Petsos dari Dinsos untuk masalah trauma terhadap korban. Ya Bapak, ini kejadian peristiwa seperti ini tidak hanya sekali terjadi Bapak di tanah air Bapak. Mungkin Bapak imbau untuk para orang tua Bapak, apa yang pesan Bapak yang bisa disampaikan Bapak? Begini Pak, terkait permasalahan tersebut, saya titipkan pesan bahwa untuk orang tua agar open ataupun peduli terhadap anak-anaknya. Seperti zaman dahulu kala itu Mbak, setiap anak perempuan atau anak laki-laki setelah maghrib masuk rumah, belajar, dan istirahat. Seperti itu kira-kira Pak untuk diperlakukan terhadap anak-anak di wilayah kita.
Baik, terima kasih banyak atas waktunya bergabung bersama kami di Lapor Polisi Pak Kapolres Bima KBP Heru Sasongko. Semoga para pelaku lainnya ini segera cepat ditangkap tertangkap ya. Dan segera diadili dengan setegak-tegaknya ya. Dan hukumannya maksimal. Betul. Terima kasih banyak Bapak. Oke. Selamat pagi dan salam sehat selalu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ini ada sesosok mayat bayi berusia 1 tahun ditinggalkan begitu saja oleh orang tuanya di rumah kontrakan. Nah, pemirsa, diduga kedua orang tua tidak ingin mengurus jenazah bayi mereka. Warga di Jalan Masjid Al-Islah, Susukan, Ciracas, Jakarta Timur terpaksa membongkar gembok sebuah rumah kontrakan lantaran mencium bau tak sedap di dalamnya. Warga pun terkejut begitu mengetahui ada sesosok mayat bayi laki-laki berusia 1 tahun ditinggalkan begitu saja oleh orang tuanya dan menutupnya dengan kain. Diduga bayi ini telah meninggal dunia 3 hari lalu. Ketua RT sempat mengatakan korban tinggal bersama kedua orang tuanya yang baru menempati kontrakan selama 2 bulan. Ya, sebenarnya sama orang tuanya tinggal. Tapi saat kejadian, Pak, Sakitnya ini yang kita nggak jelas apa sakit apa gitu. Karena tahunya setelah tercium bau itulah yang kita baru tahu bahwa ada kematian di situ. Orang tua si bayi sendiri Orang tua si bayi itu kita belum kenal karena mereka sama sekali ketika masuk ke kontrakan tersebut hanya janji saja akan memberikan identitas. KTP atau fotokopi KTP, tapi begitu 2-3 minggu kemudian mereka itu tidak sama sekali memberikan KTP. Pemilik kontrakan menyatakan kedua orang tua korban tidak pernah bersosialisasi dengan warga dan tidak pernah memberikan KTP sejak mengontrak, sehingga tidak diketahui apakah kedua orang tua korban sudah menikah atau belum. Seorang santri pondok pesantren Dar El Kolam di Kabupaten Tangerang, Banten tewas setelah terlibat perkelahian dengan rekan sesama santri. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, Kami sampaikan.